Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Putri Santoso dari offering G4 kelompok 2. Jadi pada makalah saya ini mengambil judul kecenderungan malas belajar terhadap efektivitas pembelajaran siswa. Kecenderungan malas belajar dalam dunia pendidikan akan berdampak pada prestasi akademik siswa. Pembelajaran yang efektif dapat menjadi kunci untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Permasalahan yang dialami oleh para siswa di sekolah seringkali tidak dapat dihindari. Kecenderungan malas belajar dalam dunia pendidikan akan berdampak pada prestasi akademik siswa. Pembelajaran yang efektif dapat menjadi kunci untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Siswa juga membutuhkan tempat atau media yang dapat membantunya mengatasi permasalahan yang mengganggu kehidupannya, baik masalah belajar, keluarga, sosial, dan masalah lainnya. Proses pembelajaran di sekolah bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Efektivitas pembelajaran seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kecenderungan malas belajar pada siswa. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi intrinsik, lingkungan belajar yang tidak kondusif, metode pengajaran yang kurang menarik, tekanan akademik yang berlebihan, atau bahkan pengaruh teknologi dan media sosial yang mengalihkan perhatian siswa dari kegiatan belajar. Efektivitas pembelajaran sangat bergantung pada sejauh mana siswa mampu terlibat secara aktif dari proses dalam belajar mengajar. Ketika siswa menunjukkan kecenderungan malas belajar, mereka cenderung pasif, tidak termotivasi untuk menyelesaikan tugas dan kurangnya berinisiatif dalam mencari informasi tambahan. Akibatnya tujuan pembelajaran sulit tercapai dan kualitas pendidikan pun menurun. Jadi pada makalah yang kelompok kami buat, ada rumusan masalah yang pertama, mengapa siswa mengalami kecenderungan malas belajar di sekolah dan apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap malas belajar siswa. Yang kedua, ada bagaimana cara mengatasi kecenderungan malas belajar siswa terhadap efektivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Jadi tujuan dari makalah ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab malas belajar siswa terhadap efektivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Untuk mengatasi kecenderungan malas belajar siswa terhadap efektivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Nah, manfaatnya yang pertama ada untuk mengetahui peningkatan pemahaman terhadap perilaku siswa. Untuk bab 2 ada hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama ada faktor-faktor dalam malas belajar. Kecenderungan malas belajar pada peserta didik merupakan suatu fenomena disebabkan oleh berbagai faktor. Pada era digital saat ini, dengan adanya berbagai distraksi yang ditawarkan oleh teknologi seperti media sosial dan permainan daring, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian pada kegiatan belajar. Hal tersebut akan berdampak pada prestasi akademik dari setiap peserta didik. Peserta didik merupakan sekelompok kecil orang dewasa yang dalam keterbatasannya atau lebih mahir dalam bidang tertentu pengetahuannya dan sebagai hasilnya menjadi orang yang lebih matang. Pada peserta didik, melakukan pembelajaran dengan metode aktif dianggap lebih efektif dalam pembelajaran di sekolah. Metode pembelajaran aktif pada dasarnya pendekatan pembelajaran dapat dipahami sebagai metode yang digunakan oleh seorang pembelajar untuk belajar secara efektif. Dalam hal ini, peran guru sangat penting dalam menyediakan berbagai perangkat dan model yang memungkinkan siswa mencapai tujuan tersebut. Selain itu, pendekatan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara pandang dalam mengajarkan peserta didik dengan fokus pada aspek tertentu. Pada metode pembelajaran aktif telah dibuktikan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran karena peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi. Dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi, proyek grup, dan simulasi, metode ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Peningkatan aktivitas siswa dalam merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan guru aktif, mengerjakan tugas atau latihan diberikan guru. Perubahan dan peningkatan akan terlihat terutama pada kelompok siswa yang berkemampuan sedang mendapatkan perlakuan pembelajaran.
Pembelajaran aktif atau active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Pembelajaran aktif ini, siswa harus dituntut aktif, bukan guru yang aktif. Guru harus kreatif dalam mengelola pembelajaran dan tidak lupa harus kreatif menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran, sehingga akan didapat suatu pengalaman belajar yang aktif. Meskipun metode pembelajaran aktif dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat keaktifan peserta didik. Faktor-faktor ini meliputi ketidaknyamanan dalam berinteraksi dengan teman sekelas pada saat diskusi kelompok, serta minimnya dukungan dari lingkungan belajar, seperti fasilitas yang memadai dan bimbingan dari guru. Adapun faktor-faktor yang menghambat metode pembelajaran aktif sebagai berikut. Jadi yang pertama, ada peserta didik ragu saat akan menyampaikan pendapatnya. Peserta didik yang ragu saat akan menyampaikan pendapatnya menunjukkan kecenderungan malas belajar yang dapat menghambat kurangnya kepercayaan diri, ketakutan akan penilaian negatif dari teman sekelas atau guru, serta kurangnya dukungan dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk berpendapat. Yang kedua, ada metode pembelajaran yang menggunakan ceramah. Dalam metode ini, guru menyampaikan materi secara lisan tanpa melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, ada metode pembelajaran yang menggunakan ceramah. Jadi dalam metode ini, guru menyampaikan materi secara lisan tanpa melibatkan siswa secara aktif, sehingga siswa cenderung bersikap pasif dan kehilangan minat terhadap pelajaran. Yang ketiga, ada peserta didik lebih senang untuk menunggu jawaban dari pengajar. Ketika peserta didik mengandalkan guru untuk memberikan semua informasi tanpa berusaha aktif mencari tahu atau berpartisipasi dalam diskusi, mereka melewatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mandiri. Yang keempat, ada teknologi yang semakin pesat. Jadi pada kehadiran perangkat elektronik seperti smartphone seringkali mengalihkan perhatian siswa dari proses belajar, karena mereka lebih tertarik untuk mengakses media sosial, bermain game, atau menonton video daripada fokus pada materi pembelajaran. Yang kedua, ada solusi dari kecenderungan malas belajar. Dengan berbagai faktor yang menjadi alasan peserta didik malas belajar yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran, dapat diatasi melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, ada menciptakan suasana belajar yang menarik. Karena lingkungan yang menyenangkan dan interaktif dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Ketika siswa merasa nyaman dan terstimulasi oleh metode pengajaran yang kreatif, mereka lebih cenderung untuk aktif berpartisipasi. Yang kedua, ada tenaga pendidik yang kompeten. Tenaga pendidik yang kompeten adalah bagian dari sistem pembelajaran yang efektif. Efektivitas pembelajaran harus didukung oleh tenaga yang ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, ada penggunaan pembelajaran alternatif. Jadi dengan memanfaatkan bahan ajar digital yang tersedia secara gratis di internet seperti video pembelajaran, e-book, dan platform edukasi online, siswa dapat mengakses informasi yang menarik dan relevan tanpa harus bergantung pada sumber daya mahal. Jadi kesimpulannya, kecenderungan malas belajar memiliki dampak terhadap efektivitas pembelajaran dalam siswa. Ketika siswa kurang termotivasi untuk belajar, mereka cenderung tidak fokus dan mengabaikan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Hal ini menyebabkan nilai akademik siswa menjadi menurun serta kurangnya pemahaman materi pembelajaran. Faktor-faktor seperti lingkungan belajar yang kurang kondusif, kurangnya dukungan dari keluarga, atau metode pengajaran yang kurang menarik juga dapat mempengaruhi malas belajar siswa. Jadi untuk sarannya, untuk meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran diperlukan kerjasama antara siswa, guru, dan orang tua. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, sementara orang tua harus memberikan motivasi dan dukungan terhadap anaknya masing-masing. Siswa juga harus mempunyai kesadaran bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.